Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sahabat KIS, kita bertemu lagi di pekan ini. Nah, kali ini kita mau kembali berbagi kisah inspiratif bersama bintang tamu kita yang memang kece banget. Nah, seperti pekan-pekan sebelumnya, jadi nanti di setiap pekan itu kita ada sesi, ada setiap tema. Dan kali ini kita membahas tentang temanya bertahan di tengah menjadi minoritas. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa ya kisahnya, nah kali ini kita akan berbincang lebih jauh dengan salah satu sahabatku, yaitu namanya Nisa Kustianita. Dia adalah salah satu pengajar muda angkatan 18 penempatan di Saburai Jua. Nah, jadi nanti silahkan teman-teman ikuti terus. Kemudian mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita ambil, karena setiap masalah, setiap tantangan yang kita hadapi itu pasti punya jalan keluarnya masing-masing. Dan setiap orang punya jalannya sendiri untuk menyelesaikan setiap tantangannya itu. Nah, baiklah, kita langsung aja teman-teman, kita undang salah satu pembicara kita hari ini. Tunggu ya. Kanisa ini kita pakai itu ya. Kita panggil dengan di atas ada apa? Lampu, kamera, action. Wah. Wah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Ica. Waalaikumsalam Telipur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi lancar aja ya tadi masuknya kita ya. Ya, lancar-lancar. Nah, gimana Cak kabarnya? Baik teh, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Udah kayak anak pesantren aja nih. Wah, mantap banget. Sebelumnya suaraku kedengaran Cak, jelas. Kedengeran. Alhamdulillah. Oke, kita salam-salam dulu ya sama teman-teman yang sudah gabung, baru gabung ada Kak Jonathan. Selamat bergabung, Kak. Halo Kak Jo. Kak Jo nih PM ke-1 di Rejua di Kolorae. Kak Jo. Oh, wah, ini masternya juga ya. Master. Suhu. Kak Ica, tadi kita udah sedikit perkenalan nih. Boleh perkenalan dulu lebih jelas, lebih lanjutnya lagi sama Kak Ica langsung ya. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi, perkenalkan, namaku Nisa Kustianita, biasa dipanggil Ica. Aku alumni pengajar muda angkatan 18, penempatan Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Saat ini kegiatannya lagi jadi pengajar privat. Terus alamat rumahku, aku sekarang berdomisili di Bandung, dekat Telipur juga, cuman beda kecamatan. Telipur kecamatan Bale Endah, aku kecamatan Dayakolot. Kayak gitu, paling itu aja ya Telipur ya. Iya, jadi teman-teman kita tuh sebenarnya udah lama ya, Cak, termasuknya jadi teman lama ya. Bukan ya, teman lama gitu. Kita udah sempat kenal satu organisasi 4 tahun, ngekos pernah bareng juga ya, Cak. Dan ternyata kenal juga kita berdekatan, Cak ya. Masuk Kabupaten Bandung walaupun kita beda desa ya, beda kecamatan. Iya, kecamatan. Wah, menarik banget nih. Jadi, nah hari ini tuh kita teman-teman bakalan membahas kisahnya Kak Ica nih, kisahnya Ica sendiri selama penempatan di Saburai Jua. Jadi memang tema kali ini tuh kita tentang bertahan di tengah menjadi minoritas. Nah, boleh Cak, gimana sih, boleh ceritain Cak tentang kemarin tempat penempatannya seperti apa, daerahnya kondisinya seperti apa, kayak gitu. Oke.
Jadi aku ditempatin di Kabupaten Saburai Jua, tapi sebenarnya lebih tepatnya aku ditempatkan di Pulau Rajua, Desa Kolorae. Dan aku itu di Desa Kolorae itu menjadi satu-satunya orang Islam. Jadi keadaannya emang semuanya itu beragama Kristen, Katolik, dan Jingitiu. Jadi agama yang ada di sana itu ada 3 itu. Kristen, Katolik, dan aliran kepercayaan Jingitiu namanya. Dan aku aja masuk sebagai satu-satunya orang Islam di desa. Kayak gitu. Terus, jadi meskipun ya keadaan aku menjadi minoritas, mereka begitu menerima keberadaanku sih. Benar-benar begitu menerima gitu. Sehingga aku juga punya apa ya, kayak aku satu-satunya orang Muslim di sini. Jadi, aku juga harus menjadi cerminan Muslim yang baik gitu di sini. Karena aku satu-satunya Muslim. Mereka melihat Islam tuh ya pasti dariku gitu, dari sikapku juga, dari penampilanku juga, karena aku menjadi cermin Muslim di sana kan, kayak gitu. Terus kalau di sana itu mereka banyak apa ya, banyak perkumpulan karena pergumulan ya, namanya pergumulan gitu, terus perjamuan adat gitu, ibadat-ibadat. Jadi ibadatnya juga banyak banget. Mungkin kalau di kita kayak pengajian, kayak pengajian apa ya, rutin gitu. Di sana juga banyak pengajiannya macam-macam. Pengajiannya, perjamuannya macam-macam. Ada ibadat rumah tangga, ada ibadat pemuda juga, terus ada persekutuan doa. Pokoknya banyak banget dan itu setiap minggu selalu ada gitu. Nah, jadinya dengan aku melihat observasi ya, aku melihat keadaannya seperti itu, ya jadinya aku juga apa ya, perlu ada penyesuaian diri untuk bisa ngeblend ke mereka, tapi bukan berarti aku apa ya, aku kan punya agamaku sendiri ya, tapi bukan berarti aku juga menutup diri. Aku masuk tapi aku nggak bergabung gitu, aku masuk tapi aku nggak turut serta untuk ikut ibadat mereka gitu. Aku punya misi tersendiri. Jadi karena aku tahu banyak pergumulan itu menjadi kesempatan aku untuk memperkenalkan diri waktu Cak, pertama kali aku datang. Oh gitu. Kedengaran nggak sekarang? Headsetku di dalam sih. Gini kali ya. Jadi, kedengaran sekarang? ya Ya, kedengeran. jadi dengan budayanya yang sering ada ibadat, terus seperti itu, pokoknya banyak perkumpulan masyarakat, itu menjadikan aku kesempatan sih. Awalnya juga aku takut ya, apakah ini benar gitu. Tapi kan tujuanku juga inamal amalu biniat ya, semuanya juga tergantung pada niat. Jadi aku beneran masuk aja Telipur. Jadi aku ketika mereka ibadat, aku ikutan. Bahkan waktu pertama kali aku datang itu pas banget. Ingat banget itu waktu itu ada hari Kamis, aku tuh datang hari Rabu. Hari Kamisnya tuh ada ibadat pemuda. Dan bener-bener emang pemuda-pemuda tuh pada kumpul di sana kan. Nah, jadi ya udah itu menjadi momen aku untuk aku berkenalan sama mereka gitu. Dan apa ya, aku nggak nyangka banget, aku nggak expect banget saat pertama kali aku datang di sana itu malah mereka apa ya, mereka tuh meminta maaf dan minta izin untuk berdoa sesuai dengan agamanya gitu, dan silakan Ibu Ica untuk untuk berdoa sesuai dengan agamanya gitu. Bahkan di dalam doa mereka pun mereka mention namaku untuk didoakan agar penugasanku di sana itu lancar kayak gitu. Kayak gitu, jadi karena aku tahu bahwa di sana itu mayoritas non-muslim, jadinya aku ya mau gak mau aku bermasyarakat kan, karena emang tugasnya juga bermasyarakat gitu. Tetapi aku juga tetap menempatkan diriku sebagai muslim kayak gitu. Gitu, itu di sana kayak gitu. Dan di sana tuh lumayan apa ya, kalau dibilang taat tuh taat banget Talipur, soal agamanya tuh taat banget. Kayak aku melihat betapa mereka menghargai agamanya gitu, betapa mereka itu menjunjung tinggi agamanya tuh bener-bener gitu. Mereka Ya, Cak. bener-bener berjauh. Mereka tetap apa ya, untuk melaksanakan ibadat itu walaupun ibadatnya tuh jauh kayak gitu. Jadi Kristennya Kristen taat lah kayak gitu. Gitu Telipur. Wah, jadi bener banget kerasa banget ya toleransi ketika di sana tuh. Walaupun memang Ica sendirian, tapi kayak nggak merasa sendirian. Setiap warga di sana juga kayak menghargai ya, saling menghargai setiap yang
Talipur kayaknya jaringan Talipur kurang Putus ya baik. jaringannya ya. Ini jaringanku kurang baik. Iya, Ada lagi kah ini? Kedengaran, wah ada. kedengaran. Aman, aman, aman. Aku kedengeran nggak? Kedengaran suara Ica aman. Oke, oke. Ya gitu, Talipur itu mungkin kayak sekilas gambaran di sana kali ya tentang keadaan di sana. Kayak gitu. Nah, Ca, menarik banget ya. Berarti memang setahun di sana tuh mau nggak mau memang harus survive gitu ya dengan yang biasanya Mm-mm. kan kalau kita di sini ya di Bandung setiap hari ngedenger azan, kemudian ada yang ngingetin Mm-mm. sholat, kalau di rumah bahkan mama, bapak atau teman-teman mengajak, yuk kita ngaji bareng atau apapun itu. Nah, selama Mm-mm. setahun di sana kan itu termasuknya tantangan juga ya saya. Nah, di sana Mm-mm. penyesuaian-penyesuaian apa sih yang Ica lakuin di sana? Nah, penyesuaiannya itu kayak yang tadi karena aku udah melihat keadaannya ya, aku udah melihat keadaannya bahwa di sini itu mayoritas non-Muslim, Jingitiu, Katolik, dan Kristen. Jadinya karena mereka juga memiliki peribadatan, jadi aku selalu ikut Telipur. Jadi ketika ada ibadat pemuda, aku tuh ikutan. Mereka nyanyi-nyanyi, terus mereka juga melakukan ibadah seperti biasa. Dan kalau misalnya ada yang nanya, terus kamu ngapain dong saat peribadatan itu gitu, ikut kayak gimana? Saat mereka lagi ibadat, aku diem. Kan mereka itu saat mereka nyanyi tuh mereka biasanya berdiri ya. Mereka tuh kalau nyanyi berdiri, aku duduk gitu, Iya, aku duduk berdiri. aja. Aku duduk aja gitu. Udah, terus kalau misalnya mereka ada misalnya apa berdoa, ya udah mereka berdoa, aku juga berdoa dengan agamaku gitu. Dan itu biasanya di akhir sesi baru aja bagianku masuk. Misalnya aku kayak suka ada sesi tersendiri gitu tentang aku sharing-sharing juga sama mereka, atau enggak kayak ngerencanain kegiatan kecil-kecilan. Kayak aku pernah ngadain apa ya, kayak game outdoor gitu juga sama pemuda desa, dan itu ketika selesai itu adalah ini. Jadi ketika ada yang meninggal itu ada namanya mete kematian. Jadi kayak upacara kematian kayak gitu. Dan itu dipimpinnya juga sama pendeta, terus kita juga doa orang Kristen juga. Aku ikutan karena waktu itu pas pas pertama kali ikut mete itu adalah saudaranya orang tua asuhku Telipur. Jadi ya itu juga emang saudara, istilahnya udah saudara dekatnya mama. Ya udah ikutan, terus aku juga ingin tahu ya, terus di situ juga udah banyak masyarakat juga, ya aku ikutan. Ketika mereka lagi berdoa, ya aku diam gitu, aku beneran diam gitu, aku cuman istilahnya berpartisipasi dan apa ya, menghargai bahwa mereka itu sedang berduka cita gitu gitu. Dan mereka juga menghargai keberadaanku dengan cara ketika mereka berdoa pasti mereka tuh mention namaku, silakan Ibu Ica berdoa dengan agamanya sendiri gitu gitu. Jadi setiap ibadah terus syukuran-syukuran itu tuh aku selalu ikut. Pertemuan pemuda desa, pertemuan ibu-ibu rumah tangga juga aku ikutan gitu. Aku tetap ikutan, tetapi aku tetap punya batas gitu. Meskipun ya aku masuk ke dalam apa ya peribadatan mereka, tapi aku tetap memegang batasanku gitu. Kayak gitu. Jadi kayak aku membuka diriku tapi tidak membuka hatiku gitu. Aku masuk tapi tidak bergabung. Terus dan kadang mereka tuh di apa ya, di sela-sela ibadatnya kalau lagi udah perjamuan gitu ya, kayak makan minum, mereka tuh kadang suka ada selingan bertanya tentang Islam gitu. Ya aku jelaskan dengan apa ya, sesuai dengan kemampuanku menjawab gitu. Terus aku juga, dan saat menjawab juga itu adalah tantangan tersendiri gitu loh, Telipur, karena jangan sampai aku juga membandingkan antara hukum agamaku dengan hukum agama mereka gitu. Kayak mereka suka nanya, kenapa sih ada loh orang Islam yang boleh boleh megang daging babi, ada juga orang Islam tuh yang bener-bener gak boleh banget bahkan megang daging babi. Kenapa sih ada perbedaan kayak gitu? Terus kayak mereka tahu gitu, kenapa ada orang Islam yang kayak artis, mereka tuh Islam tapi mereka nggak pakai kerudung gitu, tapi ibu pakai kerudung. Terus pokoknya yang kayak gitu-gitu, kenapa ibu kadang suka tidak mau hengedo. Hengedo itu
cium hidung ya, kayak hidung dengan hidung tuh bertemu. Dan kan kalau dalam Islam ya itu nggak bisa ya kalau misalnya lawannya lawan jenis gitu. Dan aku kan sempat menolak juga kenapa kayak gitu, padahal itu adalah budaya kami yang maksudnya ya ibu juga harus menghargai dong budaya kami gitu. Itu pada awal-awal agak panas sih karena aku menolak hengedo gitu ya. Aku hengedo dengan perempuan aja gitu, bukan sama laki-laki gitu. Terus mereka bertanya kenapa begitu. Pokoknya banyak hal yang mereka tanyakan dan aku juga dapat feedback dari mereka gitu bahwa mereka juga menjelaskan di Kristen juga ibu banyak banyak aliran-alirannya, ada Bethel, ada ini, ada ini. Oh, aku juga jadi terbuka gitu. Terus aku juga kadang diselipin apa ya? Diselipin penjelasan bahwa aku tuh ada sholat 5 waktu, waktunya tuh ini gitu, biar mereka juga menyesuaikan ketika mereka mau ada acara dan mengundang aku gitu. Jadi aku juga kadang menyelipkan hal-hal yang seperti itu. Ya mereka juga kadang kayak beneran suka nanya hal tentang Islam, kenapa orang kayak misalnya kenapa orang Islam harus gak boleh makan babi, kenapa sih gak boleh makan babi padahal babi enak gitu. Terus kenapa kalau misalnya daging itu harus digoroknya sama orang Islam juga, bukan kenapa bisa nggak sama kita, tapi ibu yang ucap bismillahnya, tapi kita yang goroknya gitu. Kan sama aja, nggak apa-apa gitu. Tapi kan ya nggak bisa. Aku juga kadang kayak kesulitan menjawab karena kadang emang, apa ya, namanya wahyu dari Allah kan juga kadang nggak masuk logika ya, karena itu wahyu gitu kan. Jadi ya aku juga menjelaskannya seapa adanya yang aku mampu gitu. Semoga aja mereka ngerti. Cuman ya intinya ketika menjelaskan itu aku menyesuaikan dirinya, jangan sampai aku membandingkan antara aturan mereka dengan aturanku gitu. Jadi saling belajar toleransi satu sama lain. Misiku juga gitu sih, kayak apa ya? Aku juga pengen mereka belajar tentang toleransi juga, bagaimana mereka juga mengetahui Islam tuh bagaimana sehingga mereka juga bisa hidup berdampingan dengan baik gitu dengan orang Islam kayak gitu. Gitu. Gitu Dampingan. Telipur. Iya aja. Eh, Memang itu ya tantangan banget tuh terkait persepsi kayak gitu ya. Karena memang kan kita jadi salah satu cerminan Muslim di sana. Aku pun sama. Aku juga di sana tuh di desa termasuknya minoritas juga. Bahkan memang sama seperti Ica tadi masuk ke gereja, tapi saya kan kalau di sana keharingan, jadi aku masuknya tuh ke balai adat gitu. Memang terasa banget sih ada pertentangan gitu dalam hati itu kan ya, dimana kita kan ketika misalnya kita ikut berarti kayak seperti yang meyakini, padahal itu kan bukan seperti itu. Makanya itu balik lagi beneran ke gimana niat kita. Nah di situ ya memang yang kita pegang tuh ya toleransi itu, ya saling menghargai gitu. Ya betul, betul Wah, banget. menarik banget Jadi ya. ya, Apalagi di sana dengan iya, budaya ini ya, hedo ya, hidung ke hidung. hengedo, hengedo, iya, iya. Tapi kadang aku kelepasan gitu Telipur karena kayak ada beberapa hal yang aku juga nggak bisa tahan gitu. Jadi kayak misalnya mereka secara nggak sadar dan nggak sengaja tuh narik aku sehingga nggak sengaja hengedo gitu, kayak itu adalah hal yang kadang ada beberapa hal yang sulit aku hindari juga gitu. Pada akhirnya jadi ya gimana lagi gitu, paling nanti ketika kedepannya nggak lagi kayak gitu sih. Pokoknya ada juga beberapa hal yang nggak bisa aku hindari gitu. Tantangannya sih kayak gitu, kayak tapi kita juga sebagai apa ya, sebagai umat muslim juga harus apa ya, bukan harus di Iya ya. baiknya bisa apa ya, berkata tidak tapi dengan banget tari ledo itu kan, pengen banget ikut tari ledo itu, apalagi si tari ledonya itu pas-pasan di depan rumahku, si itunya, si pelaksanaannya aku pengen banget ikutan gitu. Terus ya aku dengan framing aku bisa kok menari ledo dengan apa, dengan balutan ya pakaianku yang seperti ini gitu. Framing aku ya mereka pasti bisa-bisa aja sih gitu. And then ternyata mereka itu di awal mereka nggak nerima aku Telipur, mereka nggak nerima aku nari ledo dengan keadaan aku berkerudung dan memakai lengan panjang. Mereka nggak mau banget. Terus aku kaget kan, kukira mereka akan menerima. Ya itulah kelola ekspektasi ya. Lalu akhirnya ya udah aku
Telipur udah masuk lagi. Oke. Itu kan nggak bisa Baca. dipaksain ya Telipur. Iya, Kayaknya maaf tadi sinyalku ada ya, yang Ca ya. telepon. Terus tadi ada anakku yang telepon dari Oh, sana. Dia suka telepon terus. Gitu. Lanjut iya ya. bener-bener. Oh iya, iya Jadi boleh-boleh. waktu itu tuh Berarti itu nggak jadi, Ica nggak jadi nari nari Hedo itu. jadi tetap jadi tapi kayak aku kan bilang ya udah mama beta sonde mau gitu beta nggak mau beta sonde bisa begitu aku nggak bisa melepas kerudungku gitu aku nggak bisa melepas lengan panjangku gitu aku nggak bisa kayak gitu langsung kayak gitu aku nggak bisa gitu terus kayak sebentar cuma sebentar aja gitu mereka ngolok-ngolok gitu lah nggak bisa aku bilang tetap nggak bisa aku bilang gitu karena itu aurat gitu terus aku nggak akhirnya ngejelasin deh aku ngejelasin beneran ngejelasin aurat perempuan di dalam Islam itu yang boleh kelihatan apa aja gitu terus mereka tuh ada yang bilang pokoknya ya ibu sebentar aja gitu ini kan namanya juga namanya adat ya harus kayak gini gitu itu agak alot juga sih terus aku ya udah aku dengan berani ya udah aku nggak mau gitu mama beta sonde bisa kalau begitu beta sonde mau gitu so, akhirnya udah deh aku ya udah nggak jadi ya terus akhirnya mereka manggil aku lagi terus bilang ya udah bu sonde papa pakai sah Mai pakai pakai kerudung deng ini sah gitu terus sempat ada Oh beberapa orang yang bilang ya udah iya. ibu pakai kerudung tapi lengan panjangnya nggak usah dipakai ya tetap aja dong nanti kelihatan ini aku kan kayak ya sama aja gitu jadi emang harus pelan-pelan sih pelan-pelan kayak ngasih tahu ke mereka karena mereka belum tahu konsepnya menutup aurat kan gitu mereka belum tahu konsepnya menutup aurat bahkan kayak apa ya pada akhirnya jilbab itu juga bagi mereka mungkin bagiku adalah ini ya identitas agama tapi ketika aku melihat mereka pada minjem kerudungku ketika mereka ke ladang oh ternyata aku pandanganku jadi lebih luas oh ternyata kerudung ini bagi mereka bukan hanya identitas keagamaan tapi juga untuk melindungi dari panas gitu. Jadi oh iya ya mereka juga punya pandangan seperti itu dan ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi deh aku akhirnya bisa menari lendo berapa 3 hari berturut-turut aku nari ledo dan alhamdulillah memakai Oh kerudung dan lengan panjang kayak gitu. Jadi alhamdulillah mereka juga sedikit mulai mengerti. Jadi aku dari situ kayak ngambil pelajarannya aku belajar, mereka juga belajar ternyata. Aku sedang belajar memahami mereka, dan ternyata mereka juga sedang belajar memahamiku gitu. Jadi kita tuh sama-sama sedang berproses untuk memahami satu sama lain gitu. Dan aku senang banget karena di akhir-akhir itu, aku kerasa banget mereka tuh, toleransinya mulai, bener-bener mulai meningkat banget kayak, kalau misalnya, apalagi pas lagi Ramadan tuh sempat pas lagi Isya ya kan udah Isya tuh tarawih ya aku kan sholat tarawih aku tuh sempat ngasih tahu kalau sholat tarawih itu emang agak lama gitu terus mamaku di rumah tuh langsung ngecilin TV-nya ngecilin volume TV gitu jadi pokoknya makin hari tuh mereka juga semakin belajar terhadap agamaku aku pun sama semakin belajar terhadap agama mereka gitu karena aku membuka diriku aku membuka diriku tapi bukan membuka hatiku aku membuka diriku gitu dan mereka juga sama membuka diri mereka gitu kepada kayak gitu. Delay ya, Telipur? Delay gak? Halo, Telipur? iya sih ya, benar-benar harus perlahan gitu ya, Caya. Dan gak bisa apa yo, eh, namanya anak-anak, namanya orang-orang yang belum tahu terkait agama kita seperti apa, yang memang kita harus perlahan-lahan gitu untuk apa yo, untuk bilang kayak gitu ya. Aku juga sempet ya dulu waktu di sana tuh kan udah biasa pakai rok ya hari-hari tuh. Ibu kenapa pakai rok Nah, terus kayak gitu? Sekali oh pakai ya. celana aja kayak gitu. Dan memang Mm, 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 mm. hal-hal simpel kayak gitu juga mereka perhatikan kayak gitu dan iya dan uh, jadinya tuh jadi kebiasaan juga mereka oh ternyata memang seperti itu walaupun tiap orang yang punya agama misal muslim nggak semua orang itu sama ada hal yang memang prinsip yang dipegang dan itu memang perlahan banget bahwa terasanya tuh ya udah lama ketika kita udah berinteraksi ya.
Iya, kayak gitu betul banget. Gitu teh. Jadi itulah penyesuaian-penyesuaian yang aku lakukan selama aku di sana. Aku mencoba membukaku, tapi aku tidak membuka hatiku juga gitu untuk agama mereka. Karena ya agamaku, agamamu, agamamu gitu. Tapi aku juga mencoba untuk tetap bermasyarakat gitu, tetap hidup berdampingan sama mereka gitu. Ya, wah mantap banget ya ini ya. Alhamdulillah masih ada iman Ca ya yang dipegang ya, kuat kayak gitu. Nah Ca, selain tadi ya Ca ya penyesuaian-penyesuaian dari ritual, kemudian budaya, lingkungan masyarakat, apa aja nih tantangan yang memang terasa banget nih sebagai Ica kan sendiri di sana gitu ya. Apakah misalnya ibadahnya nih gimana selama di sana atau hal-hal lainnya nih tantangannya? Tantangannya itu sih yang pertama aku rasain tuh kayak belum apa ya. Mereka tuh lagi masih berusaha untuk memahami agamaku gitu, kayak misalnya Hengedo juga gitu. Kayak kan teman-temanku yang lain juga sama mengalami, maksudnya struggle dengan hal itu juga gitu, bagaimana mengomunikasikan kepada orang-orang bahwa kita tidak bisa Hengedo gitu. Kayak gitu. Itu juga cukup sulit karena bagi mereka Hengedo adalah hal yang sangat krusial, hal yang sangat kita apa ya berkomunikasi atau kita lagi pokoknya itu adalah bentuk kita menghargai aja kalau misalnya Hengedo tuh kayak kita salam kan kayak gitu. Jadi bagaimana mereka apa ya memahamiku untuk tidak tuh itu cukup emang cukup panjang juga gitu. Terus kayak apa ya survive untuk makanan halal juga. Jadi di awal-awal tuh tapi aku beruntungnya aku berada di keluarga yang mana mereka itu tidak suka makan daging babi. Jadi mereka orang tua aku itu tidak suka makan daging babi. Tapi meskipun begitu Oh, anak-anaknya tetap suka daging babi. Jadi anak-anaknya tetap konsumsi daging babi kan. Nah, itu tuh di awal-awal aku agak apa ya, agak gimana ya, agak susah juga karena kadang kan anak-anak makan terus ya bekas makan daging babinya tuh aku juga nggak tahu yang mana gitu. Jadi ya terus tiba-tiba misalnya udah dicuci piringin sama orang. Ya aku juga jadi bingung kan lah. Ya jadi aku juga harus memisahkan alat makan gitu. Tapi juga aku harus mengomunikasikan juga kepada orang tuaku gitu bahwa ya aku nggak bisa makan bekas konsumsi daging babi gitu. Itu. Waktu gitu kadang ada beberapa ini ada beberapa waktu kegiatan yang mana sudah ditentukan dari sana dan kemudian itu mepet-mepet dengan sholatku kayak misalnya kumpulnya malam-malam nih gitu jam 18 sampai jam 20 misalnya. Aduh, atau enggak mepet-mepet dari sore sampai maghrib, ya aku nggak bisa gitu. Kayak aku juga harus menyesuaikan dengan sholatku gitu. Jadi kayak ada beberapa hal yang emang aku nggak bisa kontrol juga karena itu udah dari luar. Kayak misalnya ada kegiatan dan sudah ditentukan, lalu kegiatannya itu, ya itu apa ya, itu adalah jadwal sholatku juga gitu. Dan juga cukup sulit untukku ketika aku lagi, apa ya, ketika aku sama anak-anak tuh lagi merencanakan untuk les, kalau misalnya siang-siang kepanasan, mereka juga jalan mereka jauh kan, kita pulang jam 12. Terus aku kan jam 12 aku harus sholat dulu kan. Mereka juga pulang ke rumahnya masing-masing dengan rumah yang cukup jauh gitu. Jadi kalau misalnya mau les, ya banter di jam 2 gitu, di jam 2-an. Tapi mereka kadang suka mengeluh karena panas dan kadang mereka juga belum makan. Terus pokoknya banyak aja alasannya. Kalau sore-sore, ya aku kan mau sholat gitu. Jadi kayak
Iya. Cukup awal-awal cukup apa ya, cukup sulit untuk menyocokkan waktu bahkan dengan anak-anak gitu. Jadi kayak kadang jadinya ya udah yuk kita les tapi cuma dari jam 2 sampai jam 3 aja, atau ya udah jadinya jam jam 4 aja selesai ibu sholat dan sebagainya gitu. Tapi kesorean gitu, ya udah jadinya ya kita harus milih apa ya, milih salah satu juga sih. Tapi tetap tetap kita tetap harus mengutamakan ibadah kan. Jadi ya udah jadinya kadang suka sore, jadinya sore banget. Jadinya banyak beberapa dari mereka yang pulangnya malam, kemalaman kayak gitu. Pun ketika aku sama anak-anak lagi mau ke pantai, terus gitu sama kalau siang terlalu panas. Ya kalau Oh, sore ya bisanya sore banget karena baru selesai sholatnya misalnya 15.30-an, jadi paling baru bisa ready itu jam 4-an gitu. Ya udah jam 4 gitu, jam 4 sampai jam 5 belum lagi perjalanan, jadi kayak menikmati lautnya sebentar gitu. Gitu, jadi kayak banyak hal yang ya tapi mereka mulai mulai mengerti sih karena ibu gurunya juga orang Islam gitu. Kadang mereka ya jangan jangan terlalu siang terlalu panas, tapi kalau sore nih nanti ibu ada sholat gitu. Jadi kadang kayak mereka pas lagi ya udah gak apa-apa, yang penting ibunya sudah sholat dulu gitu. Ya udah akhirnya tuh seringnya kalau ke pantai sore-sore, terus pas sore-sore udah jam 5-an tuh mereka udah nge-warning ke aku, ibu ini masuk sholat yang malam kok katanya. Belum belum, ibu nanti terlambat kok sonde gitu. Jadi kayak mereka mereka takut kalau sholatku ibadatku juga telat gitu. Ibu ini nanti telat kok sonde ibu sholat, katanya buat yang sholat malam tuh yang jam 6 tuh sonde masih oh, masih ada waktu sedikit leh. Oh jadi kayak mereka juga mulai apa ya, mulai hafal sama ibadatku yang 5 waktu gitu. Bahkan aku tuh ngasih tahu ke mereka, ibu nih sholat yang subuhnya pukul segini, yang duhurnya pukul segini, yang asarnya segini, maghribnya segini, isyanya segini. Jadi mereka tahu, mereka tuh sampai ngafalin, ibu ini jam segini, ibu lagi sholat apa tuh, kayak yang sore-sore tuh gitu, kayak mereka mulai menyesuaikan gitu. Begitu pula dengan masyarakat juga kayak gitu, cuman tetap aja kadang agak susahnya ketika aku menghadiri undangan dari luar dan itu tuh apa ya berbentrokan dengan jadwal sholatku gitu. Jadi kadang ya udah jadinya izin di tengah-tengah paling kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus apalagi ya, survive waktu Ramadan juga itu lumayan sih karena waktu Ramadan aku kan sendirian ya, aku puasa sendirian. Terus anak-anak tuh sempet kayak mereka makan es di depan aku, awal-awal ya makan es depan aku dengan santainya, ya udah aku nggak apa-apa sih. Terus pas mereka tahu iya. aku lagi saum, ya puasa sampai aku nggak makan kan, pas siangnya nggak makan. Terus mereka nanya, ibu kenapa sonde makan? Terus aku gak jelasin aja, ibu sedang puasa gitu. Sampai jam berapa puasa gitu? Sampai jam 6. Weh, ibu sonde mati kok, katanya. Ibu nggak mati, katanya gitu. Aku bilang, enggak, ibu nggak mati gitu, ibu nggak mati. Terus karena mereka tahu itu tuh besok-besoknya tuh bener-bener kayak mereka menyembunyikan es di belakang aku gitu. Meskipun Iya, ya. kadang masih banyak, tapi masih banyak juga kadang masyarakat yang lupa kalau aku sedang Ramadan kan, sedang bulan puasa gitu. Jadi kadang kayak tiba-tiba lagi nongkrong terus mereka tuh bener-beneran makan di depan aku gitu. Terus pas ditawarin akunya enggak karena aku lagi puasa, baru aja mereka iya ibu maaf maaf sonde tahu gitu. Tapi mungkin karena mereka juga belum biasa dengan adanya orang Islam di tengah-tengah mereka, jadi kadang mereka suka lupa itu aja sih. Tapi itu mah nggak masalah banget sih buat aku. Gitu. Cuman kayak sedih aja karena Ramadan sendirian tuh sedih banget sih. Itu ngerasa aku sedih banget. Bahkan aku inget banget waktu penentuan hilal Ramadan, itu tuh aku nonton berita pas lagi listrik nyala, terus aku bener-bener netesin air mata Teh Lipur karena aku kayak sedih aja gitu. Aku Ramadan dan di sini sendirian gitu. Terus aku harus sahur bangun sendirian. Terus aku harus masak sendirian gitu. Beneran masak sendirian, makan sendirian gitu. Bener-bener harus juga mikir untuk nanti sahur aku makan apa gitu. Itu cukup menjadi tantangan apalagi di daerahku kan gak ada susah sayur ya Telipur. Susah banget sayur gitu. Sayur paling paling Iya, ya. adanya. Iya, susah sayur, mau daging juga aku harus gorok sendiri gitu. Jadi ya untuk makanan tuh emang agak cukup sulit gitu. Jadi kadang kayak
Terus kadang biasanya makan malam tuh udah habis aja. Jadi ya udah kalau aku buat subuh tuh aku harus bisa survive sendiri untuk aku sahur. Aku makan sahur apa gitu. Jadi itu yang cukup struggle buat aku waktu itu, waktu Ramadan. Jadi waktu itu aku dibekelin terong, inget banget sama teman satu penempatan. Terongnya banyak banget, satu kresek. Sehingga itu aku ngerasain banget Ramadan tuh setiap sahur aku makannya terong aja melulu. Terong lagi, terong lagi. Terus sempat dikasih juga sayuran sama masyarakat yang ada di Rejua bawah, tetangganya Kabasa, dikasih terong juga. Jadi bener-bener aku tuh sahurnya dengan terong melulu. Tapi ya aku dinikmatin itu gitu. Cuman ya, Itu menunya. oh ini menunya iya itu aja. Kadang paling terong, dikasih garam, kasih bawang, udah. Kalau terong balado kayaknya agak susah sih telipur. Aku nggak pernah sih karena nggak ada cengek juga di sana, nggak ada. Ya udah bahan-bahannya bawang sama itunya aja gitu. Jadi ya itu paling yang. Tapi itu seru sih. Terus ada satu momen di mana kan masih pakai minyak tanah kan ya. Terus kriketnya itu hilang, nggak tahu kemana. Pokoknya hilang. Terus ya udah aku nggak bisa masak. Untungnya aku punya pop mie, jadinya makan pop mie gitu. Kayak wow, aku bener-beneran. Tapi aku senang sih jadinya kayak aku bisa melewatin ini, apalagi pas akhir-akhir Ramadan. Ya ampun ternyata aku bisa ya gitu ngelewatin ini semuanya kayak gitu. Ini ada yang nanya nih Telipur, Kak, Oh iya, terawihnya di mana? boleh sekalian jawab aja, Cia. Terawihnya di kamar. Terawihnya di kamar. Jadi ada, nah itu juga yang awal-awal struggle tuh. Waktu terawih awal-awal. Waktu terawih awal-awal itu, mamaku nggak tahu kalau ternyata setelah sholat Isya itu ada sholat lagi gitu di bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Jadi di awal-awal tuh karena rumahku tuh adalah mungkin di antara yang lain ya, yang punya satu-satunya TV itu rumahku. Jadi biasanya ketika listrik nyala di malam hari tuh anak-anak, tetangga-tetangga tuh pada ke rumah untuk nonton TV. Nah, alhasil ketika aku sholat tarawih itu banyak banget di luar orang-orang terus nonton TV dan berisik banget, sedangkan aku lagi sholat tarawih kan. Jadi di Ya. awal-awal tuh agak nggak apa ya nggak khusyuk karena ribut banget bahkan sambil manggil-manggil juga gitu. Biasanya kan aku ikut join sama mereka. Ibu, makan dulu, ibu, Ya. makan. Terus ngetuk pintu kamarku gitu. Ibu, makan dulu. Ibu, nonton Mai. Ya, aduh, aku lagi sholat gitu. Mereka nggak tahu kan. Itu aku lagi sholat. Terus akhirnya udah aku jawab ketika aku udah selesai sholat gitu. Aku jelasin sama mereka kalau udah sholat Isya yang 4 rakaat itu, aku masih ada sholat lagi 11 rakaat gitu. Terus mereka tuh nanya rakaat itu apa. Nah itu agak sulit juga sih aku ngejelasin rakaat. Ya udah aku jadinya bilang 11 kali gitu, 11 kali sholat. Terus mereka kaget, wih banyak sekali gitu, pung banyak le. Iya makanya agak lama gitu. Aku bilang makanya agak lama gitu. Ya kayak gitulah pokoknya. Jadi kayak lucu banget mereka. Terus dari situ mereka ngerti akhirnya ketika aku misalnya aku sholat tarawih tuh suka tiba-tiba auto si nyala TV-nya tuh dikecilin. Terus mamaku tuh baru manggil aku makan ketika aku emang udah keluar kamar kayak gitu. Jadi Kayak gitu. emang Jadi tarawihnya ya. ada penyesuaian dari orang tua juga terkait tarawih dan segalanya kayak gitu. Kalau di sana ada azan gak, Cak? Gak ada, Jis. Ada sih, tapi dari HP aku. Jadi azannya dari HP aku. Makanya, nah teman-teman, waktu aku ada di sana itu, aku survive-nya juga karena itu ya, maksudnya apa ya? Karena kita tahu bahwa aku tuh aku tuh pakai jam. Karena kalau nggak pakai jam itu tuh bisa nggak jadi apa ya, jadi gak ada yang ngingetin gitu. Terus kitanya juga nggak jadi warning buat diri sendiri kalau sekarang udah jam berapa, oh ini udah waktunya sholat, oh ini udah waktunya aku berhenti berkegiatan gitu. Jadi jam bagi orang sepertiku yang ada di sana itu adalah hal yang krusial banget. Makanya pas pertama-tama jamku mati tuh aku aduh harus gimana ya, makanya aku akhirnya aku minjem ke Kabasa jam karena aku benar-benar perlu jam itu menjadi pengingatku gitu. Karena kan kalau HP bisa mati ya, kalau HP kan bisa mati kalau lagi gak ada listrik kan bisa mati gitu. Kalau misalnya jam, yang penting baterainya aman ya kita juga aman gitu.
sih benar Kayak ya. gitu. Jadi selama ibadah dan segalanya itu kalau yang misalnya udah sendiri ya Cah ya, misalnya ini udah waktuku sholat duhur langsung ke sholat. Kalau misalnya Mm-mm. ada pengguna di HP ya, download juga aplikasinya berarti. Mm-mm, mm-mm. Kayak gitu. Terus kayak tantangan aku juga dari ini sih, tantangan apa ya? Tantangan karena di sana juga makanannya kurang gitu ya teh, maksudnya ketersediaan makanannya kurang. Jadinya Iya. tuh ya udah aku gunakan dengan aku saum. Aku waktu itu saum Senin Kemis kan. Awal tuh udah lumayan sering rutin saum Senin Kemis. Dan itu juga jadi keanehan juga bagi masyarakat. Kenapa puasa gitu. Terus pas bulan Ramadan juga puasa lagi gitu. Kayak gitu. Jadi ya itulah pada akhirnya kayak memahami mereka, memahamkan kepada mereka. Bukan memahamkan sih ya. Kalau memahamkan diriku juga belum terlalu paham gitu ya. Tapi lebih ke memperkenalkan kali ya. Memperkenalkan kepada mereka bahwa seperti ini kalau Islam kayak gitu. Gitu sih Telipur. Iya ya, menarik banget nih Cah ya. Berarti berarti kalau tadi aku nangkep selama setahun di sana tuh enggak selalu turun naiknya apa ya turun naiknya iman tuh memang memang sih setiap manusia pasti ada masa turun naiknya ya. Tapi ada juga hal-hal yang membuat iman Ica juga naik ya. Dari tadi saat bulan Ramadan Mm-mm. tadi bersyukur lebih bersyukur sendiri juga tapi masih bisa melewati ini gitu masih bisa bertahan kemudian tadi juga saat eh, kebutuhan makanan, ketersediaan makanan kurang, jadinya puasa Senin Kemis. Jadi itu nambah juga Mm-mm. kita dengan Tuhan gitu ya. Iya gitu, bener banget kayak gitulah pokoknya. Jadi kayak aku malah merasa saat aku di sana tuh aku lebih tentram gitu, apalagi kayak aku disuguhi dengan apa ya, dengan ciptaan Allah yang begitu indah gitu ya, laut. Jadi tuh banyak waktu aku introspeksi diri gitu, kayak banyak banyak waktu untukku bertanya-tanya tentang imanku sendiri gitu. Kadang juga aku kayak jangan sampai aku juga terbawa terbawa apa ya, terbawa hati gitu. Pokoknya kayak aku jadi bisa punya waktu untuk refleksi dan mengenal lagi aku adalah orang Muslim gitu ya aku juga punya misi gitu kayak kayak aku lagi bawa misi Islam juga ke sana gitu, tapi bukan misi Islam yang berdakwah untuk mereka masuk Islam, enggak, tapi kayak ya aku harus menjadi cerminan Muslim yang baik gitu bagi mereka kayak gitu. Iya, benar-benar banget ya. Jadi sama sana tuh ya mau nggak mau ya melihat orang Muslim tuh ya dari Ica sendiri ya figur di sana kayak gitu. Mm-mm. Menarik banget tuh. Oh ya, Cak. Nanti ya kita ingetin buat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau nanya nih sama Ica terkait pengalaman di sana atau apapun boleh ya silahkan isi di kolom komentar atau di kotak tanda tanya itu. Jadi boleh teman-teman yang mau bertanya, kita masih ada waktu nih sama sama Ica. Oke. Sambil ini Cak, sambil nunggu yang bertanya ya. Nah, pingin ini sih Cak, tips and triknya nih selama di sana biar memang iman kita terjaga, kemudian eh, amalan kan kita tuh memang harus ini ya antara amalan dengan Tuhan dengan manusia tuh yang memang ada alurnya gitu. Nah, bagaimana sih biar semua itu tuh bisa bisa jalan bersama dan terlewati gitu. Oke, kalau kita tips and triknya biar kita apa ya, biar kita bisa hidup berdampingan gitu ya sama mereka, itu tipsnya kayak kita jangan jijian. Kita mungkin baru pertama kali ya kayak melihat apa ya, babi dan anjing berseliweran di mana biasanya kita tidak melihat hal itu gitu. Kita jangan jijian dan jangan memberikan ekspresi yang tidak enak kepada mereka bahwa ih kok di sini banyak babi sih gitu, kok ih ya ampun aduh gimana nih gitu. Jadi pokoknya jangan memberikan ekspresi yang seperti itu karena itu bagi mereka jadinya kayak kita nggak nyaman sehingga membuat mereka juga nggak nyaman gitu. Jadi kita kurangi ekspresi itu. Terus kita kan biar kita bisa seimbang ya, jangan sampai maksudnya jangan sampai kita ngeblend tapi kayak kita juga masuk ke dalamnya gitu. Enggak gitu juga gitu. Kita tetap ada batasan. Itu caranya adalah kita tetap berpegang pada batasan kita. Terus jangan sampai ketika apa ya, ketika ada celah kita misalnya
Ibu sebentar sa misalnya, sebentar sa ini rapat, biar sa sonde apa-apa kita apa lanjut sa dulu gitu. Nah, karena misalnya itu udah masuk waktu sholat, kita harus tegas gitu. Kita harus tegas sama mereka untuk berani berkata tidak gitu. Duh Pak, sonde 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 bisa beta misalnya. Pokoknya kita harus bisa berani untuk berkata tidak, tetapi dengan cara yang baik biar mereka juga tahu bahwa oh ternyata emang Islam tuh memiliki aturan yang seperti itu, sehingga mereka juga belajar untuk memahami gitu. Jadi jangan sampai sungkan dan jangan sampai terbawa suasana karena kita diolok-olok terus misalnya, Oh ibu iya. sebentar sa, kayak misalnya, aduh ibu jangan pakai kerudung, pasti kalau tidak pakai kerudung nih cantik atau apalah gitu. Kita jangan sampai tergoda seperti itu. Kita tetap harus menjaga batasan kita dan tapi kita juga saat kita menjelaskan kepada mereka kita harus berkata santun gitu. Gitu. Terus kita juga apa ya? Kita harus tegas ambil sikap ya yang itu. Dan kita itu menjelaskan bukan membandingkan. Itu sih kita menjelaskan tapi bukan membandingkan. Kalau di beta, soalnya kalau di Islam nih begini mama. Kalau di Kristen ke mana? Nah, jangan begitu karena itu bukan pembandingannya nggak adil gitu, itu bukan bahan perbandingan, itu nggak apple to apple juga, kita nggak bisa membandingkan agama satu dengan agama yang lain, mereka punya sistemnya sendiri kan, jadi kita cukup Bercanda. memberitahu, iya kita cukup memberitahu dengan baik kepada mereka gitu, jadi ya kayak gitu kita pertama jangan jijian, terus ekspresinya dikontrol ketika ada sesuatu yang tidak enak di mata kita komunikasikan dengan baik, berani bilang tidak, terus tegas dan ambil sikap, itu bisa mencerminkan bahwa emang kita ada memegang teguh prinsip muslim kita gitu. Kayak gitu. Iya, masukan-masukannya, Ca. Tapi yang bener sih, Ca, ya, ketika misalnya kita dihadapi dengan kondisi lingkungan yang berbeda tuh ya memang jangan terlalu melihat ekspresi yang kayak kaget karena memang Mm-mm. punya responnya tersendiri ya ngelihat ekspresi kita dari apa ya sekecil ekspresi sekecil kelutan Mm-mm. alis atas apapun itu Kelihatan sebenarnya bisa alis itu. iya menggambarkan ketidaknyamanan kita kayak gitu. Oh ya Cak, ini ada Mm-mm. pertanyaan nih dari teman-teman kita dari Sela. Tips biar bisa lolos Indonesia mengajar sama budaya kebiasaan masyarakat lokal apa yang Teteh rasa di sana itu sangat berkesan dan harus dibudayakan juga oleh kebanyakan orang. Oke. Okay. Out of topic sih tapi nggak apa-apa ya. Iya ya ini. Gak apa, Cak. Aku jawab ya. Iya boleh-boleh, Cak. Untuk Sheila, kayaknya aku kenal ini Sheila ini. Jadi tipsnya biar lolos Indonesia mengajar adalah kamu tanya hatimu, luruskan niatmu, sebenarnya kamu mau apa jadi di Indonesia mengajar itu, kamu lagi, apa ya istilahnya, kamu tuh niatnya mau apa, tujuanmu tuh harus jelas. Dengan tujuanmu yang jelas, maka kamu akan bisa mendeskripsikan semua niatmu itu dengan baik, sehingga ketulusannya itu bisa apa ya, bisa terkirim oleh orang-orang yang nanti merekrutmu gitu. Jadi tipsnya itu kamu wisuda dulu, kamu memenuhi persyaratan dulu yang apa ya yang disyaratkan oleh Indonesia Mengajar. Kayak misalnya kamu harus sudah lulus dulu, terus itu udah lulus terus misalnya isi formnya kayak gitu. Pokoknya perintilan-perintilan administrasinya kamu isi dan ketika kamu mengisi esainya silahkan kamu mengisinya dengan setulus hati dan jangan sampai terlalu terbawa emosi juga sih. Kamu harus benar-benar mendeskripsikannya secara jelas goal kamu itu apa, tujuan kamu itu untuk ikut Indonesia Mengajar itu apa, sehingga tim rekrutmen itu bisa benar-benar paham dan nangkap tujuan kamu itu apa, kayak gitu. Baik. Terus kebiasaan masyarakat lokal apa yang Teteh rasa di sana sangat berkesan dan harus dibudayakan juga. Budaya kekeluargaan mereka yang sangat erat. Oh, Ini di situ adalah hal yang apa ya, yang jarang aku jumpai saat aku di sini sih. Di sana tuh erat banget, Shell. Jadi antara tetangga satu dengan tetangga lainnya itu udah ibaratkan seperti keluarga. Meskipun sedang misalnya mereka sedang ada syukuran, tanpa harus diundang, mereka akan datang. Mau dari penjuru manapun, mereka akan datang. Tanpa bayaran, tanpa pamrih, mereka akan ikut membantu.
Terus kalau misalnya ada satu tetangga yang pengen makan, terus mereka tinggal berkunjung aja ke satu rumah untuk makan, itu oke banget. Jadi kayak kayak apa ya? Kita tuh akan aman hidup di sana gitu karena benar-benar sifat kekeluarganya tuh erat banget. Sifat kepemilikan antara satu dengan yang lainnya tuh erat banget. Jadi benar-benar kita nggak perlu khawatir untuk kita nggak bisa makan, kita kekurangan makanan, atau kita kekurangan bantuan untuk bantu bangun rumah atau untuk apa syukuran. Itu tuh nggak perlu cemas. Kalau di sini kan kayak kita mau nikahan kita harus cari orang gitu untuk bantu. Kita harus menghubungin banyak orang untuk bantu. Kalau di sana tuh nggak sama sekali. Di sana itu sekali ada berita orang ini mau nikah, mau dari penjuru manapun, itu pasti datang untuk bantuin. Bahkan mereka sendiri tuh, rela pesta nikahannya aja mereka jadi gak ikut saking mereka tuh udah capek di dapur. Jadi di dapur mereka udah selesai, terus mereka misalnya pulang istirahat, terus pas datang lagi tuh kegiatan udah selesai gitu ya. Ya, tapi emang mereka emang niatnya membantu gitu. Jadi itu sih sifat gotong royong mereka yang sangat erat itu yang perlu kita aplikasikan sekarang di kehidupan kita yang sekarang. Kayak Iya, gitu. betul. Oke, Ca. Terus ini, Ca, ada lagi itu Sela ya. Semoga tadi jawabannya menjawab ya Mm-mm. pertanyaan-pertanyaannya. Boleh pantau aja di web Indonesia Mengajar ya terkait rekrutmen PM selanjutnya. Ca, ada lagi pertanyaan nih, Ca, dari Kak Aprita. Pernah sembeli ayam sendiri nggak katanya? Pernah 34 kali. 34 ayam, Kak. Ah, banyak banget itu. Aku sampai ngitung. Dan nah ini juga jadi hal yang ini sih. Apa ya, membuat aku merasa aku aman berada di tengah minoritas sih gitu ya. Karena mereka itu begitu apa ya, begitu menghargai keberadaannya aku gitu dan bahkan keberadaannya orang Islam yang lain. Jadi waktu itu ada apa sih, mau ada pihak dari kejaksaan dari kabupaten mau datang ke desaku. Dan mostly dari mereka itu adalah orang Islam. Kemudian ada bapak-bapak yang bilang yang nyuruh nyuruh anak kecil buat apa, untuk nyuruh aku di kelas untuk aku tuh ngegorok hewan kan. Terus ada Iya. aja datang anak-anak, ya datang waktu itu namanya Keto, datang Keto, terus Keto bilang, Ibu Pelango, Ibu ada panggil gitu, dari siapa? Dari Bapak. Oh, membuat apa? Ini mau ada sembeli hewan, sembeli ayam katanya gitu. Oh, mau ada buat apa sembeli ayam gitu? Mau ada Iya. ada tamu dari ke kabupaten katanya. Oh ya udah aku pergilah ya, aku izin sama anak-anakku, terus aku pergilah ke sana. Dan jeng jeng bukan ayam tapi kambing. Nah, Wah, jadi ya. iya, tapi mereka tuh sebegitu maksudnya mereka berlaku itu juga agar aku mau, karena ini juga untuk umatku juga yang akan ke desaku, dan mereka itu orang Islam yang akan dijamu makanan, tapi ternyata ayam tuh lagi habis karena baru kemarin banget tuh Musrembang gitu kecamatan kan, Musrembang desa. Jadi ayam-ayam warga tuh lagi pada habis aja pokoknya. Ya udah jadinya adanya kambing, ya udah kambing gitu. Tapi takut kalau dibilang langsung kambing nanti ibunya gak mau, jadi dibilangnya ayam dulu gitu. Tapi ini juga aku salutnya mereka melakukan semua itu tuh agar aku mau, karena ini juga untuk umatku juga gitu, untuk teman-teman Islam juga yang akan datang gitu. Jadi aku terharu juga sih dengan usaha mereka gitu. Biar biar orang-orang dari kabupaten juga bisa makan dengan tenang kan. Akhirnya Iya aku sih. gorok deh itu kambing. Jadi itu kambing pertamaku. Kambing pertamaku yang aku gorok itu karena alasan, dan ya itu karena ada orang Islam dari kabupaten yang akan datang gitu. Kayak gitu. Jadi ternyata bapakku juga jadinya bisa memberitahukan bahwa daging ini halal karena sudah digorok oleh anakku katanya gitu, yang ternyata dia orang Islam kayak gitu. Gitu Alhamdulillah sih, ya. dan aku juga kayak aku menghargai usaha mereka, ternyata mereka juga respect sama kita gitu sampai segitunya gitu. Aku senang banget sih. Ya, iya, keren banget lah. Jadi nambah skill baru ya. Udah 34 ayam dan 1 ekor kambing. Ayam. Cak, kita waktunya udah mau habis nih.
Mm-mm. meminta quote-nya nih untuk sesi kali ini kita. Oke, quotes-nya, ini bukan quotes sih, ini lebih ke apa ya, pelajaran yang aku ambil hasil beberapa bulan, beberapa purnama, 12 purnama aku di sana. Jadi ya mungkin bisa dijadiin quotes, tapi ini bagiku pembelajaran sih, kayak aha momen aku gitu. Bahwa menjadi minoritas itu tidak akan membuat kamu terbatas gitu, karena darinya itu kita malah belajar soal, bukan soal perbandingan, tapi kita itu justru belajar soal hidup berdampingan, kayak gitu. Jadi tenang aja bahwa dimanapun kita berada, kita ada dalam penjagaan Allah, dan kita harus yakin bahwa ternyata menjadi minoritas tidak semenakutkan itu. Menjadi minoritas tidak membuatmu terbatas, begitu. Wah, keren banget. Ya, jadi walaupun kita minoritas, tapi kita juga harus tetap memegang prinsip dan tidak merasa itu jadi batasan ya, tapi hal acuan kita untuk eh, kita bisa loh untuk melalui ini semua. Oke, Ica, makasih banget udah bincang-bincang di sore ini, udah mau cerita tentang pengalaman yang selama di penempatan kemarin. Ih, keren banget. Salut banget, alhamdulillah bisa melewati ya setahun di sana kayak gitu. Nah, buat Ica yang sudah ngasih kita berbagi ceritanya, kita kasih tepuk kasih cinta deh dariku ya. Ica boleh bantu juga. Iya boleh, siap, siap. Ya. Buat Ica kita kasih cinta, kasih cinta. Nah, Oh. love. Oke, terima kasih ya yang sudah berbagi di hari ini. Kemudian teman-teman yang sudah gabung, sahabat KIS yang sudah gabung di KIS episode 4 ini, terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode KIS berikutnya ya teman-teman. Oke, salam kenal semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah, terima kasih semuanya. Dah.